Halo juga. Kali ini kita akan berpetualang ke Gunung Sindoro Sumbing. Gunung ini terletak di Jawa Tengah. Nah, kira-kira seru nggak ya? Seru nggak ya? Wah, seru! Yeay! Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing adalah gunung api kembar yang letaknya berdekatan. Gunung Sindoro terletak di Temanggung, Jawa Tengah. Tingginya 3.155 meter di atas permukaan laut. Letusan terakhirnya pada tahun 2011 yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Kembarannya Gunung Sumbing sedikit lebih tinggi daripada Gunung Sindoro. Letaknya juga di dekat kota Temanggung. Letusan terakhir Gunung Sumbing tercatat pada tahun 1730. Gunung Sumbing adalah gunung ketiga tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru di Jawa Timur dan Gunung Slamet di Jawa Tengah. Di Pulau Jawa ada banyak gunung berapi lainnya. Ada Gunung Ciremai di Kuningan dan Majalengka, Jawa Barat, dan Gunung Arjuno di Malang, Jawa Timur. Teman-teman, semua yang kamu dengar tadi disebut data. Dapat berupa angka, kata-kata, pengukuran, pengamatan, diagram, atau gambar. Apa saja nama-nama gunung berapi di Pulau Jawa dan berapa ketinggiannya dari permukaan laut? Seberapa banyak siswa kelas 4 yang ukuran sepatunya lebih besar dari 37? Sebanyak apa sih siswa perempuan di kelasmu? Ada berapa banyak siswa di kelasmu yang mempunyai akun TikTok? Ada berapa ya jumlah siswa di kelasmu yang berasal dari Pulau Sumatera? Semua yang kita bahas tadi adalah data. Agar lebih mudah dipahami, data-data disusun ke dalam sebuah tabel. Dari informasi sebelumnya, kamu telah mengetahui perbedaan ketinggian 5 gunung api di Pulau Jawa. Di antara kelima gunung tersebut, kita jadi mengetahui bahwa Gunung Semeru di Jawa Timur adalah yang paling tinggi. Sedangkan Gunung Ciremai di Jawa Barat adalah yang paling rendah. Apakah Gunung Tangkuban Parahu yang ketinggiannya 2084 meter di atas permukaan laut lebih tinggi dari Gunung Sindoro? Tidak, Gunung Sindoro lebih tinggi 1071 meter daripada Tangkuban Parahu. Sekarang ayo perhatikan data berikut. Di kaki Gunung Sindoro sedang ada pemilihan kepala desa Ngadirejo. Ini data-datanya. Jika kita membuatnya dalam bentuk tabel, hasilnya seperti ini. Ayo, siapa yang menjadi kepala desa Ngadirejo terpilih? Pak Praitno. Nah, sekarang Akca mencari hewan di Gunung Sindoro. Ia mendapatkan beberapa hewan berikut ini. Lalu Bayan mencatat data-data tadi ke dalam sebuah tabel. Untuk menghitung jumlah belalang, ia menggunakan Lego kuning yang disusun ke atas. Untuk bunglon, ia gunakan Lego merah. Untuk ulat daun, ia gunakan Lego putih. Dan untuk wangun, ia gunakan Lego biru. Susunan Lego-Lego tersebut ternyata bisa kita buat menjadi diagram batang. Diagram batang menunjukkan perbandingan tiap kategori dengan batang-batang tegak atau mendatar, dengan lebar yang sama dan terpisah satu sama lain. Contohnya, jika kita melihat diagram batang vertikal ini, kita tahu bahwa ada 11 siswa yang nomor sepatunya 36, 3 siswa nomor sepatunya 37, dan 7 siswa nomor sepatunya 38. Contoh lain, jika kita mensurvei animasi kesukaan anak-anak. Dari diagram batang horizontal ini, kita tahu bahwa ada 23 anak suka Ultraman, 16 anak suka Doraemon, 25 anak suka Upin Ipin, 31 anak suka Nusarara, dan 11 anak suka Tayo. Dari diagram aku jadi tahu kalau anak-anak paling suka dengan Nusa dan Rara. Untuk apa sih kita belajar tabel dan diagram batang? Dengan mengetahui rute pesawat yang paling sedikit penumpangnya, maskapai penerbangan akan memutuskan rute mana yang akan dihentikan operasinya. Kalau tahu game seperti apa yang paling sering dimainkan anak-anak, produsen game akan tahu game terbaru apa yang akan mereka buat. Jika tahu kota mana di Indonesia yang paling banyak terjangkit COVID-19, pemerintah akan menegakkan aturan lebih ketat di kota tersebut. Teman-teman, kerjakan soal ini yuk!